Pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya bersama untuk membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh untuk manusia dan bumi. Sustainable development dan sustainability sering digunakan secara bergantian, namun memiliki perbedaan mendasar. Sustainability berfokus pada pengelolaan sumber daya untuk generasi mendatang, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara sustainable development adalah proses yang meningkatkan kesejahteraan jangka panjang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. SDGs sendiri memiliki 3 pilar. Yang pertama adalah pilar ekonomi atau profit, mengatakan bahwa penggunaan sumber daya yang efektif dan bertanggung jawab menghasilkan profitabilitas jangka panjang. Yang kedua, pilar sosial, mendukung pembangunan masyarakat yang sehat dan bahagia yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah pilar lingkungan, menurunkan jejak karbon, limbah, dan penggunaan air sambil mengoptimalkan efisiensi energi. SDGs ke-8 memiliki 10 target yang fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, target-target tersebut meliputi yang pertama, mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita. Yang kedua, meningkatkan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi dan inovasi teknologi. Yang ketiga, mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, kewirausahaan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Yang keempat, yaitu meningkatkan efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi. Yang kelima yaitu menjamin pekerjaan yang layak bagi semua orang, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang difabilitas. Yang keenam yaitu mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja atau bersekolah. Yang ketujuh, menghapus kerja paksa, perbudakan, dan bentuk-bentuk eksploitasi anak, termasuk perekrutan tentara anak. Yang kedelapan yaitu melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan lingkungan kerja yang aman. Yang kesembilan yaitu mempromosikan pariwisata yang bermanfaat dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendukung akses terhadap jasa keuangan. Nah, di Indonesia sendiri fokusnya yaitu pada pengembangan kebijakan yang mendukung kegiatan produktif, pertumbuhan UKM, serta pengurangan angka pengangguran. Saat ini ada 152 juta anak yang bekerja dan 72 juta anak bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya. Populasi kaum muda berkembang pesat hampir 2 miliar pada tahun 2030 yang tidak memasuki dunia kerja. Pekerjaan layak merupakan aspirasi dari berbagai masyarakat dalam kehidupan pekerjaan mereka. Pekerjaan layak memberikan masyarakat kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, berorganisasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang berarti semua laki-laki dan perempuan harus menerima perlakuan dan kesempatan yang sama. Kewirausahaan berperan krusial dalam menciptakan pekerjaan layak. Dengan membuka usaha baru, wirausahawan tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong terciptanya kondisi kerja yang lebih baik. Program-program seperti Tenaga Kerja Mandiri atau TKM di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan di kalangan tenaga kerja terdidik yang menganggur, sehingga mereka dapat menciptakan usaha sendiri dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kewirausahaan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran, yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan pekerjaan yang layak. Dengan meningkatkan jumlah wirausaha, lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan yang produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Kewirausahaan merupakan kunci dari pertumbuhan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kewirausahaan berkontribusi signifikan terhadap PDB atau produk domestik bruto dan menghasilkan lebih dari 50% lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Kewirausahaan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang terdapat di Indonesia dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia bagi mereka yang kurang beruntung, sehingga pendapatan per kapita meningkat dan daya beli masyarakat pun meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan kewirausahaan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tantangan SDGs 8. SDGs 8 menghadapi banyak tantangan, terutama di negara-negara berkembang seperti tingginya pengangguran, khususnya di kalangan pemuda. Data Pusat dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan 2024 menunjukkan penurunan pengangguran sebesar 1,24 juta orang dari 2021 hingga 2023, dengan total 7,86 juta pengangguran pada 2023. Meski ini kemajuan, diperlukan adanya kebijakan berbeda untuk mengurangi pengangguran. Tantangan utamanya adalah
menyediakan lapangan kerja memadai bagi tenaga kerja muda yang sering kurang keterampilan, ketidaksesuaian permintaan pasar, menghambat mereka mendapatkan pekerjaan layak, dan meningkatkan risiko kemiskinan serta ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, terdapat perbedaan sosial dan ekonomi signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di negara berkembang, pekerjaan layak dan berkualitas sangat terbatas di daerah pedesaan yang didominasi pekerjaan informal dengan kondisi tidak terjamin dan upah yang rendah. Sebaliknya, pekerjaan dan jaminan sosial yang lebih baik terkonsentrasi di kota besar, memperburuk ketidaksetaraan dan pembagian kesejahteraan antar wilayah. Salah satu pengimplementasian SDGs 8 adalah kewirausahaan. Kewirausahaan pada dasarnya terkait dengan perusahaan swasta. Terbukti organisasi kecil berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengekspresikan ambisi kewirausahaan mereka. Kewirausahaan tidak terbatas pada orang-orang yang memulai atau mengelola usaha kecil. Individu yang didorong dalam organisasi besar yang disebut sebagai pengusaha. Dalam lingkungan ini ada kecenderungan untuk menyembunyikan diri mereka sendiri, seperti dengan mempekerjakan unit khusus, organisasi tambahan, atau kemitraan. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam memungkinkan perubahan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produk peran kewirausahaan dalam berkolaborasi dengan dukungan pemerintah untuk perekonomian Indonesia. Persaingan bisnis sangat ketat mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap bertahan. Yang pada akhirnya memperbarui transformasi ekonomi regional kewirausahaan dengan dukungan pemerintah memainkan peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bisnis terutama UMKM, startup, menciptakan lapangan kerja, memperkenalkan inovasi dan juga meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini juga berdampak pada peningkatan produk domestik bruto atau PDR. Hal ini juga yang berdampak pada peningkatan produk domestik bruto PDP dan penguatan ekonomi lokal. Namun, perusahaan menghadapi berbagai tantangan terhadap sulitnya akses modal produk. Namun, pengusaha menghadapi berbagai tantangan seperti sulitnya akses modal, prosedur perizinan yang rumit, dan kurangnya pendidikan kewirausahaan. Bukan dukungan lebih dari pemerintah, termasuk insentif dan program pendidikan kewirausahaan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Strategi-strategi pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan iklim usaha yang mendukung, termasuk akses ke sumber daya produktif agar bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang kedua, meningkatkan akses finansial dengan memperkuat alokasi APBN atau APBD untuk UKM dan kewirausahaan, memperluas peran LPDB dan mengatasi masalah pasar serta skala produksi kecil yang menghambat penjualan. Ketiga, meningkatkan akses pasar melalui peningkatan kualitas, desain, harga kompetitif, pelatihan keterampilan, temu bisnis, dan penyederhanaan regulasi. Keempat, meningkatkan semangat dan kemampuan kewirausahaan dengan mendorong inovasi kreatif dan keberanian pengambilan keputusan. Fokus pada sumber daya lokal, teknologi, ekonomi kreatif berbasis warisan nasional. Kelima, memperdayaan ekonomi UKM, terutama sektor mikro dan informal. Halo teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di Serang, Banten. Kalau boleh tahu, Ibu dengan nama siapa? Baik, nah saat ini kami akan memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu Yati seputar usaha atau UMKM yang telah dijalaninya. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? Hampir dulunya kan di depan, jadi setahun. Berarti di sini udah setahun ya, Bu? Udah, tapi di depan akhirnya. Oh. Baru beberapa bulan. Oh iya. Selama Ibu menjalankan usaha ini, sudah berapa banyak sih yang orang yang Ibu pekerjakan dan membantu usaha Ibu? Baru sendirian. Sendiri? Kadang-kadang sama ponakan. Yang membantu keponakan berarti? Kadang-kadang sih, kalau tiap harinya sendiri. Berarti Ibu yang ngejalanin? Iya, dia sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada nggak sih Bu kendala saat Ibu ngejalanin usaha ini? Banyak sih kendala, tapi nggak bisa disebutin ya. Ya, misalkan kadang kalau anak sekolah sepi gitu ya, kan namanya kadang ini maju suruhnya kan. Kayak kalau misalkan libur sekolah itu berarti termasuk kendala dalam jalan usaha? Iya sih, tapi itu emang tergantung kitanya bisa gimana bisa-bisanya. Libur sekolah itu tetap jualan atau tutup?
Jualan tapi nggak kayak dulu, nggak kayak masuk sekolah. Oke, makasih banyak ya Ibu sudah menjawab pertanyaan kita. Dadah guys.